Oke, selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah statistika. Sekarang kita lanjutkan materi yang kemarin mengenai pengujian hipotesis ya. Terakhir ada soal latihan untuk dikerjakan. Nah, saya harap rekan-rekan mahasiswa sudah mengerjakannya dan sekarang kita menyamakan hasil yang Anda dapat apakah sudah sesuai atau masih perlu diperbaiki. Oke, jadi pengusaha lampu pijar A menyatakan bahwa lampunya bisa tahan pakai sekitar 800 jam, berarti mu nolnya 800 jam. Akhir-akhir ini timbul dugaan bahwa masa pakai lampu itu telah berubah. Telah berubah itu berarti sudah tidak sampai 800 jam, ya. Jadi sudah berkurang. Untuk itu dilakukan penelitian dengan jalan menguji 50 lampu. Berarti diambil sampel, N-nya itu 50. Ternyata rata-ratanya 792 jam. Ya, jadi X rata-ratanya, X barnya itu tinggal 792. Jadi sudah kurang dari 800. Dari pengalaman diketahui bahwa simpangan baku masa hidup lampu 60 jam. Berarti sigmanya 60. Selidikilah dengan taraf signifikansi 0,05, alfanya 0,05. Apakah kualitas lampu itu sudah berubah atau belum? Sudah berubah di sini artinya sudah tidak sampai 800 atau masih tetap sama tahan sampai 800 jam. Oke, jadi yang pertama kita lihat hal-hal yang diketahui yaitu mu nolnya 800 jam, X barnya 792 jam, banyak sampelnya 50 buah lampu, alfanya 0,05 dan sigmanya 60. Nah, uji statistik yang dilakukan masih uji set normal karena diketahui simpangannya dan sampelnya di atas 30 ya. Oke, yang pertama kita rumuskan dulu hipotesisnya. Jadi H0-nya itu mu nol masih 800, sama dengan 800. H1-nya, hipotesis alternatifnya, pembandingnya, mu nolnya tidak lagi sampai 800, artinya kurang dari 800 jam. Nah, uji statistiknya kita hitung setnya X bar kurang mu nol dibagi sigma bagi akar N. 792 jam kurang 800 jam jadi minus 8. Sigmanya 60 bagi akar 50. Akar 50 itu 7,071. Jadi ini kita pembulatan 3 angka di belakang koma ya. 60 bagi 7,071 sekitar 8,485. Min 8 dibagi 8,485 jadi hasilnya minus 0,943. Nah, kita lihat set tabelnya. Karena dia merupakan uji satu daerah, satu sisi yaitu sisi kiri, maka kita tetap pakai alfa 0,05. Kalau dua sisi baru alfanya dibagi 2 ya. Jadi pada tabel set normal kita sudah lihat kemarin kalau set alfa 0,05 itu sekitar min 1,65 ya. Pada tabel itu min 1,645 kita bulatkan min 1,65 yang ini ya. Min 0,05 0 berarti min 1,645. Oke. Nah, kriteria pengujiannya tadi H0 itu diterima jika set hitung lebih besar atau sama dengan set tabel. Artinya daerah penerimaannya kalau kita lihat pada kurva distribusi normal ya. Jadi sisi kiri berarti yang daerah penerimaannya itu sebelah kanan, ke sebelah kanan ya. Artinya kalau lebih besar dari set hitungnya lebih besar dari atau sama dengan min 1,65. Nah, kalau dia berada di sisi kiri, maka itu dia ditolak, yaitu kalau set hitungnya kurang dari min 1,65 ya. Jadi min 0,143 itu lebih besar dari min 1,65. Berarti H0 diterima karena set hitungnya berada pada daerah penerimaan ya. Oleh karena itu H0 diterima, H1 ditolak. Kesimpulannya adalah kualitas lampu masih sama dengan 800, belum berubah. Ini tadi H0-nya, mu nol sama dengan 800 ya, jadi masih tetap. Oke, sekarang kita
sudah selesai, saya rasa sudah cukup banyak contoh-contoh soal mengenai uji Z. Sekarang kita melangkah ke uji T. Sebagaimana yang minggu lalu di slide sudah diterangkan bahwa uji T itu kalau jumlah sampelnya sedikit dan simpangan bakunya tidak diketahui. Ya, standar deviasinya tidak diketahui. Berarti kita harus hitung dulu standar deviasinya. Ya, masih ingat kan rumus mencari simpangan baku atau standar deviasi waktu kita belajar statistik deskriptif, ya. Oke. Jadi di sini digunakan parameter alfa dan derajat kebebasannya itu n kurang 1, ya. Jadi kalau sama dengan uji Z, untuk pengujian dua sisi kita gunakan alfa per 2, tapi untuk pengujian satu sisi, apakah sisi kiri atau sisi kanan, kita gunakan alfa saja, ya. Untuk jumlah sampel itu n, derajat kebebasan itu n kurang 1, ya, banyaknya sampel dikurang 1. Standar deviasi pada distribusi T, ini rumusnya yang lalu ya, sama seperti yang lalu. Standar deviasinya itu adalah sigma xi kurang x bar kuadrat, ya. Jadi masing-masing data dikurangi dengan x rata-rata baru dikuadratkan, kemudian totalnya itu dijumlah, ya. Baru nanti dibagi n kurang 1 baru diakarkan, itulah standar deviasinya. Jadi kita hitung terlebih dahulu standar deviasinya. Nah, nilai T hitung menggunakan rumus sama dengan yang kemarin. Kalau kemarin kita pakai tanda sigma di uji Z, kalau T hitung itu kita pakai simbol S untuk standar deviasinya. Ya, jadi X bar kurang mu 0 dibagi S dibagi akar N. X bar rata-rata, mu 0 rata-rata populasi, X bar rata-rata sampel, S itu standar deviasi, dan N itu jumlah sampel. Langkah-langkahnya pun sama dengan uji set kemarin. Pertama kita merumuskan dulu hipotesisnya. Nah, perbedaannya yaitu di sini kita harus hitung derajat kebebasannya yaitu n kurang 1, dan kita mencari simpangan bakunya, standar deviasinya, ya, pakai rumus yang tadi S sama dengan akar sigma X kurang XI kurang X bar pangkat 2 dibagi n kurang 1, ya. Kemudian hitung T hitungnya, kemudian bandingkan dengan kemudian lihat T tabelnya, kemudian bandingkan antara T hitung dan T tabel, barulah kita mengambil kesimpulan apakah dia berada dalam daerah penerimaan atau daerah penolakan. Oke, supaya lebih paham kita lihat contohnya. Dekan suatu fakultas mendengar berita bahwa dosen A selalu memberi nilai lebih tinggi atau lebih rendah dari dosen-dosen lainnya pada mata kuliah yang sama. Jadi dalam satu mata kuliah itu ada beberapa dosen yang mengajarkannya, ya. Nah, dosen A ini dengar-dengar berita bahwa nilainya selalu berbeda dengan dosen-dosen lain. Dia biasa lebih tinggi atau bahkan lebih rendah. Nah, sebelum memberikan teguran, dekan memutuskan untuk melakukan penelitian terlebih dahulu. Untuk itu, diambil 10 sampel yang berasal dari populasi mahasiswa yang mengambil mata kuliahnya dosen A. Dari hasil pengumpulan nilai ke-10 mahasiswa tersebut, ternyata nilai-nilai mereka, nah ini, ada yang dapat 94, 86, 83, 75, 71, 69, 64, 62, 58, dan 58. Ini sudah disusun dari nilai tertinggi ke terendah, ya. Apabila nilai rata-rata untuk mata kuliah tersebut yang diasuh oleh beberapa dosen dan dosen termasuk dosen A itu sendiri adalah 65, jadi X barnya 65, apakah keputusan yang harus diambil dekan dengan alfa, signifikansi alfanya 0,05, ya. Jadi N-nya 10 sampel, 10 mahasiswa, N, ya. Kemudian X barnya 65, ya. Nah, mu 0-nya, ya, mu 0-nya 65. Jadi di sini kita akan mencari dulu rata-ratanya supaya kita bisa dapat simpangan. Jadi kita cari dulu X barnya supaya kita bisa dapat simpangan bakunya, ya, karena rumusnya simpangan baku itu XI kurang X bar. Oke. Nah, pertama kita lihat dulu hipotesisnya secara verbal, ya, dalam bentuk kata-kata, ya. H0 hipotesis awalnya
Ya, hipotesis observasinya adalah dosen A tidak selalu memberi nilai lebih tinggi atau lebih rendah dari dosen lain. Ya, jadi harus praduga tak bersalah dulu bahwa dia tidak selalu memberi nilai lebih tinggi atau lebih rendah dari dosen lain. Kemudian hipotesis pembandingnya, alternatifnya, yaitu dosen A selalu memberi nilai lebih tinggi atau lebih rendah dari dosen lain. Nah, ini yang mau diselidiki. Nah, kalau dalam bentuk matematis, H0-nya itu mu 0-nya sama dengan 65, bahwa dosen A ikut C, mayoritas dosen lainnya, bahwa rata-ratanya 65. H1-nya hipotesis pembandingnya bahwa dia tidak sama dengan dosen-dosen lain, berarti tidak sama dengan 65. Ya. Oke, sekarang kita cara mencari standar deviasi. Ingat tadi ya, hitung dulu X rata-ratanya. Jadi X rata-ratanya jumlah semua X dibagi banyaknya data. Ya, di statistik deskriptif kita sudah pelajari ini semua. Jadi 94 tambah 86 tambah, jadi dijumlah dulu semua nilai-nilai mahasiswa tersebut, baru dibagi 10 karena ada 10 mahasiswa. Jadi totalnya 720 dibagi 10, jadi X barnya 72. Ya, kemudian di kolom kedua kita kurangkan masing-masing nilai X itu, XI dikurangkan dengan 72. 94 kurang 72 dapatnya 22, 86 kurang 72 14, 83 kurang 72 11, begitu seterusnya dikurangkan semuanya. Nah, hasilnya kemudian dikuadratkan, 22 dipangkatkan 2 484, 14 kuadrat 196, 11 kuadrat 120, begitu seterusnya, kemudian dijumlah. Hasilnya adalah 1376. Barulah kita masukkan untuk mencari standar deviasi, yaitu akar sigma xi dikurang x rata-rata kuadrat, berarti tadi 1376 dibagi n kurang 1, n-nya ada 10 sampel, dikurangi 1 tinggal 9. Jadi hasilnya adalah 12,365. Jadi itu standar deviasinya. Sehingga kita sudah dapatkan beberapa hal yang perlu untuk kita gunakan dalam menentukan pengujian hipotesisnya ya. N-nya 10, alfanya 0,05, standar deviasinya 12,365, derajat kebebasannya N kurang 1, 10 kurang 1, 9, X rata-ratanya 72, dan mu 0-nya 65. Ya. Uji yang digunakan adalah uji T. Kenapa? Karena tadi ya, sampelnya sedikit, ya, kurang dari 30, sampelnya cuma 10, kemudian standar deviasinya tidak diketahui. Tadi kita cari, ya. Jadi uji T. Formula hipotesisnya tadi, hipotesis awalnya bahwa mu 0 sama dengan 65. Ya, nilainya rata-rata nilai yang diberikan oleh dosen A sama dengan dosen-dosen yang lain, yaitu 65. Alternatif pembanding, hipotesa alternatifnya atau hipotesa pembandingnya bahwa tidak sama 65, kadang di atasnya atau ada yang bilang di bawahnya ya. Oke. Jadi kita hitung T-nya dengan rumus X bar kurang mu 0 dibagi standar deviasi bagi akar N ya, dapatnya hasilnya 1,79. Kemudian kita menentukan T tabelnya. Karena ujinya dua daerah, tanda sama dengan, ingat kalau tanda sama dengan mu 0-nya dan tidak sama dengan, berarti uji dua daerah. Kalau tanda kurang dari atau lebih dari, berarti itu uji satu daerah ya. Jadi di sini dia uji dua daerah. Nah, karena uji dua daerah, maka alfanya dibagi 2. Ya, jadi alfa per 2 0,025. Jadi nilai pada tabel test student-nya, jadi tabel distribusi set dengan T student itu berbeda ya. Set normal dengan T student itu berbeda. Jadi kita cari pada tabel T student T 0,025 ini, tabel set normal dan tabel T student itu boleh Anda cari. Ada juga di bukunya ya, di buku statistik yang kita gunakan. Jadi ini tampilan dari tabel T student. Jadi di sini ada derajat kebebasannya dan di sini alfanya. Karena kita menggunakan alfa per 2 berarti 0,025 alfanya. Kemudian derajat kebebasannya karena 10 dikurang 1 itu 9, berarti di sini ya. Jadi test studentnya 2,262
157, kita ambil 3 angka di belakang koma saja, yaitu 2,262 ya. Oke, jadi karena dua sisi berarti daerah penerimaannya di sini ya, antara minus 2,262 sampai positif 2,262. Nah, tadi kita lihat T hitungnya itu adalah T hitungnya 1,79. Berarti 1,79 itu berada di daerah penerimaan atau di daerah penolakan ya. 1,79 jelas berada di daerah penerimaan. Jadi kriterianya tadi H0 diterima kalau T-nya berada antara min 2,262 sampai positif. Ditolak kalau dia lebih besar dari 2,262 atau lebih kecil dari minus 2,262. Karena dia tadi kita sudah lihat bahwa T hitungnya berada di daerah penerimaan, oleh karena itu H0 diterima dan H1 ditolak ya. Jadi hal tersebut berarti dekan tidak punya cukup alasan untuk memberikan teguran ke dosen, karena ternyata setelah diuji dari nilai 10 mahasiswanya dosen A, ternyata nilainya mereka berada pada daerah penerimaan H0 ya, masih di dalam rata-rata yang sama dengan dosen-dosen lainnya. mu0 sama dengan 65 ya. Oke, sekarang ada lagi soal latihan ya. Jadi suatu biro perjalanan mengatakan bahwa waktu yang diperlukan untuk menempuh perjalanan dari kota A ke kota B adalah 12,3 jam. Jadi mu nolnya dia bilang sama dengan 12,3. Sampel sebanyak 6 kali perjalanan, diperoleh informasinya seperti ini. Perjalanan pertama waktu tempuhnya 13 jam, berarti lebih besar dari 12,3. Perjalanan kedua 14 jam. Perjalanan ketiga 12 jam. Perjalanan keempat 16 jam. Perjalanan kelima 12 jam. Perjalanan keenam 11 jam. Ya, jadi kadang lebih besar dari yang dinyatakan 12,3, kadang juga lebih cepat, lebih kecil ya dari 12,3 jam. Nah, dengan menggunakan tingkat signifikansi alfanya 5%, apakah sampel tersebut, 6 sampel ini, dapat mendukung pernyataan bahwa waktu tempuh dari kota A ke kota B itu benar, sama dengan 12,3 jam. Ya, jadi silakan menjadi latihan bagi Anda masing-masing. Dari sini kita bisa melihat bahwa tidak diketahui standar deviasinya dan sampelnya itu cuma 6, kurang dari 30. Berarti kita menggunakan uji T, bukan uji set ya. Jadi pertama cari dulu X rata-ratanya, setelah itu hitung standar deviasinya ya, simpangan bakunya. Ingat mu nolnya itu 12,3, alfanya 5%. Jadi kalau di sini dia bilang apakah sama dengan 12,3 atau tidak ya. Jadi betul dari 6 sampel ini dia bisa mendukung bahwa waktu tempuhnya sama dengan 12,3 atau tidak ya. Jadi kita pakai uji dua sisi ya, uji dua sisi. Oke. Sekian untuk hari ini. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bisa lewat WA grup kita ya. Sampai jumpa, sehat selalu.